melanjutkan bacaan-bacaan suci. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari 1 Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10 dan 19. Pada hari itu Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Ia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Mereka melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia.
Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup harian kita seringkali ditanyai tentang alamat email, nomor telepon, atau tentang alamat rumah atau tempat di mana kita tinggal dan hidup, dan dari mana kita berasal. Dan pada dasarnya, alamat rumah atau tempat tinggal tidak hanya berisi informasi tentang alamat itu sendiri, tetapi bisa menggambarkan jauh lebih banyak tentang diri kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana cara hidup kita. Alamat rumah seseorang, misalnya, bisa memberikan gambaran apakah orang itu adalah orang yang berasal dari tempat yang jauh atau tidak. Apakah orang itu berasal dari desa atau dari kota? Apakah orang itu berasal dari latar belakang keluarga sederhana, miskin, atau dari keluarga kaya? Bahkan jauh lebih dalam, alamat rumah atau daerah di mana kita tinggal dan dari mana kita berasal dapat menggambarkan siapa kita dan bagaimana cara hidup, gaya bahasa, dan tutur kata kita. Tutur kata dan cara bersikap orang yang berasal dari Jawa, misalnya, sangat berbeda dengan tutur kata dan cara bersikap orang yang berasal dari Medan, dari Papua, atau dari Flores. Singkat kata, tempat tinggal kita, tempat hidup kita, mempengaruhi secara sangat kuat cara hidup, tingkah laku, dan tutur kata kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ditanyai oleh dua orang murid Yohanes tentang alamat tempat tinggalnya. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Tidak seperti jawaban manusia pada umumnya, Yesus menjawab pertanyaan ini tidak dengan memberikan alamat rumahnya. Ia tidak menyebut nama Bethlehem, tempat ia dilahirkan, atau nama Nazaret, tempat kedua orang tuanya hidup dan bekerja. Ia bahkan tidak menyebut nama suatu kota atau desa pun. Ia hanya menjawab pertanyaan itu dengan langsung memberi ajakan kepada kedua muridnya. "Marilah dan kamu akan melihatnya." Ia menjawab pertanyaan itu dengan langsung mengundang kedua murid itu agar mereka melihat dan mengalami sendiri di mana Yesus tinggal dan bagaimana ia hidup. Di mana Yesus sebenarnya tinggal? Apakah ia tinggal di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, atau di tempat-tempat ziarah? Dalam kitab suci, kita tidak akan menemukan satu jawaban yang pasti atas pertanyaan itu.
Kitab suci hanya memberikan petunjuk-petunjuk di mana Yesus atau Tuhan tinggal dan dapat ditemukan. Semua petunjuk yang diberikan kitab suci tidak menyebutkan secara persis nama tempat khusus yang menjadi tempat tinggal Yesus atau Tuhan. Petunjuk-petunjuk itu hanya menyebut sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah cara hidup yang di dalamnya Yesus tinggal dan hidup. Kepada wanita Samaria yang dilukiskan dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 21 misalnya, Yesus berkata bahwa Tuhan dapat disembah dan ditemukan di mana-mana, dan bukan hanya di Yerusalem atau di tempat-tempat ibadah. Dan malah setiap manusia adalah bait atau tempat tinggal Roh Kudus. Tulis Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Pada hari raya Natal, kita juga mendengar bacaan Injil yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tempat tinggal Tuhan ada di antara kita, di antara manusia. Kalau kita ingin mencari dan menemukan Tuhan, datanglah kepada manusia dan hiduplah bersama manusia. Dan petunjuk yang paling jelas tentang tempat tinggal Yesus mungkin dapat kita baca dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 12. Di sana ditulis, jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Di mana ada cinta kasih, di mana cinta kasih dihidupi, di sana Allah hadir dan tinggal di tengah kita. Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus tinggal di mana cinta kasih dihidupi. Pertanyaan untuk kita. Apakah di tempat tinggal kita Tuhan sudah nampak nyata? Apakah keluarga kita, komunitas kita, pergaulan harian kita juga sudah menjadi tempat tinggal Tuhan? Sudah menjadi tempat orang bisa menemukan Yesus di dalamnya. Mudah-mudahan Tuhan menjadikan keluarga, komunitas, pergaulan hidup harian kita sebagai tempat tinggalnya. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada kita, di manakah Tuhan tinggal, di manakah Yesus tinggal, kita akan dengan lantang menjawab, mari, dan kamu akan melihatnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tanggapi suara sabda Allah dengan sekali lagi menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terkasih. Umat menjawab dengan dengarkanlah umatmu. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga Allah Bapa membimbing umat yang mengimani putranya agar terus menggalang persatuan dengan lebih memperhatikan hal yang sama dan yang mempersatukan daripada yang memisahkan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati para bangsa dalam usahanya menggalang persatuan, serta kerjasama yang menguntungkan satu dan lainnya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Doa umatmu. Bagi para korban bencana alam, teristimewa para korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Semoga Bapa di surga mengasihi dan menghibur mereka yang karena keadaan bencana gempa bumi harus mengungsi dan menyelamatkan diri. Semoga mereka yang menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan dengan hati penuh cinta kasih, marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Doa. Bagi mereka yang sakit dan cacat, semoga Allah Bapa memberkati para penderita sakit dan cacat, mereka yang letih dan berbeban berat, agar mereka semakin menghayati persatuan mereka dengan Yesus, hamba penderita yang mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan umat manusia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Doa umatmu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa mencurahkan roh-Nya kepada kita agar semakin menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata menikmati perayaan lahiriah, melainkan harus menyentuh lubuk hati kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Doa umatmu. Bapa yang Maha Baik, setelah kami selama beberapa minggu menyenangkan kedatangan Putra-Mu di tengah umat manusia, maka kini kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan hidup sesuai dengan teladan dan semangatnya sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin.